Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Singaparna akan membagikan sedikit pengetahuan yang kita dapat mengenai dinamika politik luar negeri bebas aktif. Di dalam video ini, kita menampilkan 5 subbab dari bab dinamika politik luar negeri bebas aktif ini. Yang pertama, lahirnya politik bebas aktif yang akan disampaikan oleh Muhammad Fazril. Yang kedua, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlemen yang akan disampaikan oleh Izni Muhammad. Ketiga, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang akan disampaikan oleh Syifa Mustafidah. Keempat, politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang akan disampaikan oleh Naila Amania dan juga Nisa Suryani. Dan untuk yang terakhir, politik luar negeri Indonesia pada masa era reformasi yang akan disampaikan oleh Rosi Saraswati. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah tercatat bahwa politik luar negeri Indonesia menjadi jelas dan tegas. Muhammad Hatta menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif pada tanggal 2 September 1948 di depan KNIP bahwa Indonesia seharusnya menentukan sikap tersendiri terhadap pertarungan internasional. Artinya bukan menjadi objek politik internasional. Kenetralan bangsa Indonesia terhadap kedua kubu didukung dengan disusunnya Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pada tahun 1960, Soekarno menyampaikan bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. 2. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlemen. Pertama, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 atau disebut juga dengan KAA adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika ini untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. 2. Keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum gerakan non-blok. Gerakan ini mendorong penguatan peran GNB dalam perdamaian, keamanan internasional, penanganan isu-isu dan ancaman keamanan global baru, serta mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga mendorong gerakan non-blok untuk memberi perhatian pada isu Palestina. Pada tahun 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin di Indonesia, di mana dalam sistem pemerintahan tersebut dilakukan kebijakan politik luar negeri yang bersifat revolusioner. Demokrasi terpimpin dijalankan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8 MPRS 1965. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mempunyai sifat revolusioner, di mana Presiden Soekarno berusaha untuk mengedepankan dan mempromosikan negara Indonesia ke dalam negara internasional. Hal ini diakui dengan banyaknya slogan revolusi nasional. Contohnya adalah Nasakom yang dibuat untuk menghancurkan elemen-elemen neokolonialisme dan imperialisme. Di samping itu, ia telah membuat Indonesia semakin terkenal dan maju di dunia internasional melalui rangkaian kerja keras konferensi internasional yang diadakan oleh negara lain atau diadakan di negara sendiri. Oleh karena itu, penerapan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin ini bisa dibilang banyak diwarnai peristiwa-peristiwa internasional yang cukup membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan politik di Indonesia.
Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah acara, ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri atau Waperdam II Dr. Yohanes Leimena dan berangkat menuju Istana Bogor, didampingi oleh Waperdam I Dr. Subandrio dan Waperdam III Khairul Saleh. Leimena sendiri menyusul Presiden segera setelah sidang berakhir. Di tempat lain, 3 orang perwira tinggi yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib untuk meminta izin menghadap Presiden. Segera setelah mendapatkan izin, pada hari yang sama, 3 perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta, meyakinkan Presiden Soekarno bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Darat, dalam kondisi siap siaga. Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini. Politik luar negeri Indonesia pada era reformasi. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia memantapkan diri dan turut serta di dalam berbagai kegiatan di kancah internasional. Membuka diri dan menjalin hubungan dengan bangsa lainnya di dunia merupakan salah satu langkah untuk menunjukkan posisi negara sebagai bagian dari masyarakat dunia, termasuk diantaranya menunjukkan arah kebijakan politik luar negeri. Pada era reformasi, Indonesia banyak mendapatkan sorotan dunia, salah satunya karena upaya pemerintah untuk bisa membawa Indonesia keluar dari zona merah krisis keuangan. Cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia kala itu adalah dengan menerapkan politik luar negeri. Semangat demokrasi dan liberalisasi sangat terlihat dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri Indonesia pasca reformasi. Berikut para tokoh politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia era reformasi. Yang pertama, masa B.J. Habibie. Pada awal reformasi, B.J. Habibie menerapkan kebebasan pers dan liberalisasi partai politik demi memulihkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu, Habibie juga bekerja sama dengan organisasi multilateral seperti CGI, IMF, World Bank, ADB, dan ILO untuk realisasi reformasi pembangunan ekonomi Indonesia. Mengenai masalah Timur Timur, Habibie memberikan pilihan terhadap rakyat Timur Timur untuk merdeka agar tidak menjadi persoalan berat Indonesia pada masa mendatang. Yang kedua, masa Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, politik luar negeri yang diterapkan Indonesia adalah diplomasi persatuan. Kebijakan tersebut berupa kunjungan perjalanan internasional Gus Dur menuju lebih dari 80 negara untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa. Melalui diplomasi persatuan, Gus Dur mampu mendapat dukungan dan pengakuan atas integrasi nasional Indonesia dari pemimpin negara ASEAN, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan negara Timur Tengah. Yang ketiga, masa Megawati. Diplomasi ke negara-negara lain juga diterapkan pada masa pemerintahan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Megawati tercatat melakukan 6 kali pergi ke luar negeri untuk mengunjungi 27 negara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan internasional dalam masalah disintegrasi bangsa dan kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait gerakan separatisme daerah. Dan yang terakhir, masa Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia sukses menyelesaikan beberapa masalah internasional seperti kasus illegal logging, kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia, dan masalah perbatasan di Kepulauan Ambalat. Selain itu, politik luar negeri Indonesia masa Susilo Bambang Yudhoyono juga berusaha untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tingkat internasional.